Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pada suatu pagi yang cerah di istana, raja duduk dengan wajah serius di singgasana besar di ruang utama istana. Seperti biasanya, para pejabat kerajaan datang melapor, masing-masing membawa masalah yang beragam. Di sisi kiri raja, beberapa pejabat ekonomi melaporkan tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, dan bagaimana hal itu semakin membebani mereka yang sudah susah. Di sisi kanan, pejabat urusan perdagangan melaporkan bahwa pedagang-pedagang kerajaan terlibat dalam penipuan harga, memanipulasi harga barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, meskipun masalah-masalah ini tampaknya cukup mendesak, raja merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang mengganggu pikirannya. Ia merasa ada sebuah ketidakberesan yang lebih dalam di kerajaannya, sebuah kebohongan besar yang tidak bisa ia lihat. Siapa yang benar-benar bisa dipercaya di antara mereka? Pikir raja sambil memandang keluar jendela, memperhatikan keramaian di luar istana. Raja merasa sangat bingung dan cemas. Selama ini ia mengandalkan para pejabatnya untuk mengelola kerajaan dengan bijak dan jujur. Tetapi kenyataannya, kebohongan dan penipuan semakin merajalela di sekitar dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah ia telah terjebak dalam jaringan kebohongan yang dibangun oleh orang-orang terdekatnya? Siapa yang bisa dipercaya lagi? Pikir raja dengan perasaan gelisah. Raja tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk mengungkap siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang hanya mengincar keuntungan pribadi. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa begitu saja mempercayai siapapun, bahkan orang-orang yang paling dekat dengannya. Saat itulah, raja teringat pada seorang pria yang sangat cerdik, penuh kecerdasan, dan selalu bisa melihat sisi lain dari setiap masalah, Abu Nawas. Abu Nawas dikenal di seluruh kerajaan sebagai seorang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga bisa membuat setiap orang yang berurusan dengannya tertawa dan berpikir lebih dalam. Meski seringkali licik dalam tindakannya, raja tahu bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa dan bisa membantu mengungkap siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya tugas yang cukup berat. Abu Nawas, kata raja dengan nada yang tegas, aku ingin kamu datang ke istana dan membantuku mengungkap siapa yang benar-benar bisa dipercaya di kerajaan ini. Aku rasa banyak yang menipu di kerajaanku, dan aku ingin menguji siapa yang bisa menipu siapa. Abu Nawas, yang selalu penuh dengan kecerdikan, menerima tantangan itu dengan senyum licik. Tentu yang mulia, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Aku akan menyiapkan permainan yang menyenangkan untuk Anda. Mari kita lihat siapa yang benar-benar bisa menipu dan siapa yang hanya pura-pura jujur. Raja merasa lega mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tahu bahwa pria ini akan melaksanakan tugasnya dengan sangat cerdas dan tidak akan memberikan solusi biasa-biasa saja. Tapi di balik rasa lega itu, raja juga merasa cemas. Apakah ia akan siap menghadapi hasil yang akan terungkap? Apakah para pejabat kerajaan akan mengakui kebenaran atau malah semakin berusaha menyembunyikannya? Abu Nawas pergi dengan penuh keyakinan. Ia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi raja dan semua orang di kerajaan. Sambil berjalan pulang, ia sudah merencanakan trik-trik jitu yang akan ia gunakan untuk menguji para pejabat kerajaan. Abu Nawas tahu bahwa tidak hanya raja yang akan diuji, tetapi juga para pejabat yang selama ini berpura-pura jujur. Namun, meskipun Abu Nawas terlihat sangat percaya diri, ia pun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bagaimana caranya mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kebohongan yang begitu mendalam? Apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan ini?
Abu Nawas tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia merasa yakin bahwa dengan kecerdikannya, ia akan bisa menemukan jawaban yang tepat. Ia pun mulai merancang permainan yang akan menguji kejujuran dan kecerdikan setiap pejabat. Namun, dalam hatinya, Abu Nawas juga memikirkan sesuatu yang lebih penting. Bagaimana ia bisa menyampaikan pesan moral melalui permainan ini, bukan hanya sekadar membuat orang tertawa. Ia ingin raja dan seluruh kerajaan belajar sesuatu yang lebih dalam tentang kejujuran, kebenaran, dan kecerdikan. Ketika Abu Nawas akhirnya tiba di istana, raja sudah menunggunya dengan penuh harap. "Abu Nawas, aku menunggu jawabanmu," kata raja dengan nada tegang. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Yang mulia, permainan ini akan dimulai, dan hanya dengan melihat apa yang terjadi selanjutnya, kita akan mengetahui siapa yang benar-benar bisa dipercaya." Dengan kecerdikannya, Abu Nawas sudah menyiapkan permainan yang akan menguji para pejabat dengan cara yang sangat tak terduga. Ini bukan hanya tentang mencari siapa yang menipu, tetapi tentang mengungkap siapa yang benar-benar memahami arti dari kejujuran yang sesungguhnya. Raja mengangguk dengan penuh harap, "Semoga permainan ini bisa memberi aku jawaban yang aku cari." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan langkah ringan dan senyum licik yang tak pernah hilang dari wajahnya. Ia membawa serta 3 kotak besar yang terbuat dari kayu berlapis emas, dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit yang menambah misteri. Para pejabat kerajaan yang sudah berkumpul di ruang utama istana menatap kotak-kotak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu satu hal. Abu Nawas selalu membawa kejutan yang tak terduga. Abu Nawas melangkah ke depan, berdiri di hadapan raja yang duduk di singgasana. "Yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara tegas dan penuh percaya diri, "hari ini saya akan menguji siapa yang benar-benar dapat dipercaya di kerajaan ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada setiap pejabat untuk memilih salah satu dari 3 kotak ini. Di dalam kotak-kotak ini terdapat hadiah besar bagi siapa saja yang bisa meyakinkan raja bahwa mereka adalah orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Namun, ada satu syarat penting yang harus dipenuhi." Raja menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran yang mendalam. "Apa syaratnya?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, "Syaratnya sangat sederhana, Yang Mulia. Siapapun yang berhasil menipu raja dengan cara yang paling cerdik dan paling halus akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar. Namun jika mereka gagal, mereka akan dipermalukan di hadapan semua orang." Para pejabat kerajaan mulai saling berbisik, merasa sedikit gugup. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya ujian biasa. Abu Nawas selalu dikenal dengan kecerdikannya yang luar biasa, dan mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah mereka. Namun, mereka juga merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memenangkan hati raja, atau setidaknya menghindari penghinaan. Abu Nawas menunjuk kepada pejabat pertama, seorang pria berusia pertengahan yang dikenal sangat ambisius. "Silakan, pilihlah satu kotak," kata Abu Nawas dengan nada menggoda. Pejabat itu maju dengan penuh percaya diri dan memilih kotak pertama. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan mendapati tumpukan uang palsu di dalamnya. Semua orang di ruangan itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatap pejabat itu dengan tajam dan berkata, "Jadi, kamu berani mencoba menipu raja dengan uang palsu? Sungguh tak tahu malu." Pejabat itu tampak sangat malu. "Saya tidak tahu itu akan terjadi, Yang Mulia," katanya tergagap, mencoba mencari alasan. "Saya hanya ingin menunjukkan betapa besar niat saya untuk memberikan hadiah kepada raja." Abu Nawas menyeringai, "Jangan beralasan. Siapa yang menipu raja dengan uang palsu tidak pantas dihormati. Pelajaran pertama bagi kita semua." Raja mengangguk dengan penuh penilaian. Pejabat itu dengan cepat kembali ke tempat duduknya, merasa sangat malu dan kesal dengan dirinya sendiri. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa permainan ini harus lebih menarik dan cerdik untuk menunjukkan siapa yang benar-benar bisa menipu siapa. Giliran pejabat kedua pun tiba. Pejabat ini adalah seorang wanita yang terkenal sangat licik dan pintar berbicara. Ia memilih kotak kedua dengan penuh keyakinan. Dengan senyum tipis, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah surat yang berisi klaim palsu tentang kerajaan, mengklaim bahwa raja terlibat dalam skema manipulasi pajak yang besar. Surat itu bahkan mencatat angka-angka yang tampak begitu meyakinkan. Namun, Abu Nawas tidak terkejut.
"Jadi, kamu mencoba menipu raja dengan cerita bohong?" kata Abu Nawas sambil menatapnya. "Kamu pikir raja akan percaya pada cerita kosongmu? Kebohongan tidak bisa menutupi kebenaran." Wanita itu mencoba untuk membela diri, tetapi raja langsung berkata dengan tegas, "Kebohongan adalah cara tercepat untuk kehilangan kepercayaan. Kamu mencoba memanipulasi fakta untuk keuntungan pribadi, dan itu tidak dapat diterima di kerajaan ini." Pejabat itu pun terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia kembali duduk dengan perasaan sangat terhina, sementara Abu Nawas melanjutkan permainan dengan lebih bersemangat. Semakin banyak orang yang mencoba menipu raja, semakin Abu Nawas merasa bahwa permainan ini bisa memberikan pelajaran penting. Kini, giliran pejabat ketiga, seorang pria tua yang dikenal bijaksana dan sangat dihormati, untuk memilih kotak terakhir. Dengan langkah hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah cermin kecil yang sangat indah, berkilauan dengan cahaya yang lembut. Semua orang terdiam. Raja, yang sebelumnya sangat penasaran dengan apa yang akan ditemukan, kini memandang cermin itu dengan bingung. "Abu Nawas," kata raja dengan suara pelan, "apa maksud dari cermin ini?" Abu Nawas tersenyum bijaksana dan menjawab, "Raja, cermin ini adalah simbol dari kebenaran. Siapapun yang memandang ke dalam cermin ini akan melihat diri mereka sendiri. Jika mereka benar-benar jujur, mereka akan melihat kebenaran di dalam hati mereka. Ini adalah ujian terakhir untuk mengungkap siapa yang benar-benar bisa dipercaya." Raja memandangi cermin itu dengan seksama. Ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan hanya tampak fisiknya. Cermin itu seakan menyoroti jiwanya, menampilkan gambaran kejujuran dan ketulusan yang kadang sulit untuk diterima. Raja merasa cemas, tetapi ia juga merasa sangat tercerahkan. Ia tahu bahwa kecerdikan dan kebohongan memang bisa mengelabui banyak orang, tetapi pada akhirnya hanya kebenaran yang bisa mengungkap siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Abu Nawas dengan tenang melanjutkan, "Yang mulia, permainan ini bukan hanya untuk menguji siapa yang bisa menipu siapa, tetapi juga untuk mengajarkan kita semua tentang pentingnya kejujuran. Terkadang kita bisa dengan mudah menipu orang lain, tetapi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri." Raja akhirnya mengangguk dengan paham, menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas tidak hanya membuat semua orang tercengang, tetapi juga mengajarkan mereka pelajaran yang sangat berharga. Setelah pejabat pertama yang mencoba menipu raja dengan uang palsu, dan pejabat kedua yang membawa surat berisi kebohongan besar tentang raja, suasana di ruang istana semakin tegang. Para pejabat yang hadir kini sadar bahwa permainan ini lebih dari sekadar ujian biasa. Abu Nawas dengan kecerdasannya yang tak tertandingi telah menciptakan sebuah situasi di mana mereka harus berpikir dengan sangat hati-hati, tidak hanya untuk memenangkan hati raja, tetapi juga untuk menjaga harga diri mereka. Kini giliran pejabat ketiga, seorang pria tua yang sangat dihormati oleh semua orang di kerajaan, untuk memilih kotak terakhir. Pejabat ini dikenal karena kebijaksanaan dan pengalamannya yang luas, dan seringkali menjadi penasihat raja dalam banyak keputusan penting. Raja merasa sedikit lebih tenang melihat pejabat ini, berharap bahwa ia akan dapat menunjukkan jalan yang benar dalam permainan ini. Semua mata tertuju padanya saat ia dengan hati-hati melangkah ke depan untuk memilih kotak. Pejabat itu tidak tampak ragu. Ia memilih kotak terakhir dengan penuh percaya diri. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu dengan penuh harap. Begitu kotak itu terbuka, semua orang terdiam. Di dalamnya tidak ada tumpukan emas atau permata, bukan pula surat yang penuh tipu daya, melainkan sebuah cermin kecil yang sangat indah, dengan bingkai berkilauan dari perak. Raja menatap cermin itu dengan kebingungannya. "Abu Nawas," katanya dengan suara pelan, "apa maksud dari cermin ini?" Semua pejabat kerajaan di ruangan itu juga tampak bingung, mencoba mencari arti dari benda yang begitu sederhana namun sangat mencolok itu. Tidak ada harta berharga yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada kata-kata yang bisa digunakan untuk memanipulasi situasi. Satu-satunya benda yang ada hanyalah cermin itu, yang tampaknya tidak memberi petunjuk apapun. Abu Nawas berdiri dengan tenang, senyum licik yang biasa menghiasi wajahnya kini berubah menjadi senyum bijaksana. "Raja," katanya dengan suara yang penuh makna, "cermin ini adalah simbol dari kebenaran. Siapapun yang memandang ke dalam cermin ini akan melihat diri mereka sendiri. Ini adalah ujian terakhir untuk mengungkap siapa yang benar-benar bisa dipercaya." Raja menatap cermin itu dengan seksama. Ia melihat pantulan dirinya sendiri, dan seiring ia memperhatikan lebih dalam,
Ia mulai merasakan seolah cermin itu tidak hanya menampilkan wajahnya, tetapi juga mencerminkan keadaan batinnya, keadaan pikirannya yang penuh keraguan dan kebingungannya tentang siapa yang benar-benar dapat dipercaya di kerajaan ini. Raja merasakan sebuah keheningan yang mendalam saat ia merenung dalam. Cermin itu seolah-olah mengajaknya untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bisa melihat kebenaran dalam diriku? Abu Nawas terus menjelaskan, Yang Mulia, kita semua bisa menipu orang lain, tetapi tidak ada yang bisa menipu diri kita sendiri. Jika kita jujur dengan diri kita sendiri, maka kita akan tahu siapa yang sebenarnya dapat dipercaya dan siapa yang hanya berpura-pura. Cermin ini mengajarkan kita bahwa kebenaran dimulai dari dalam diri kita. Jika kita melihat dengan jujur, kita akan menemukan jalan yang benar. Raja masih memandang cermin itu. Ia merasa seolah seluruh dunia sekitarnya menjadi kabur, dan hanya dirinya sendiri yang tampak jelas. Ia merasa seakan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Siapa yang benar-benar jujur di hadapanku? Tapi yang lebih penting lagi, apakah aku sudah cukup jujur dalam memimpin kerajaan ini? Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Raja akhirnya mengangkat pandangannya dari cermin dan menatap Abu Nawas dengan serius. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Tidak hanya pejabat-pejabatku yang harus jujur, tetapi aku juga harus melihat diri sendiri dengan jujur. Jika aku tidak bisa melihat kebenaran dalam diriku, bagaimana aku bisa memimpin orang lain untuk menuju kebenaran? Semua pejabat yang hadir kini terdiam. Mereka menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang mereka. Ujian ini juga tentang raja, tentang bagaimana raja dapat melihat dirinya sendiri dan memimpin dengan integritas. Para pejabat mulai merasa malu, dan ada yang menundukkan kepala, menyadari bahwa mereka telah dipermalukan oleh cermin tersebut. Mereka tahu bahwa mereka telah terjebak dalam kebohongan mereka sendiri, dan bahwa mereka harus memperbaiki diri. Abu Nawas kemudian melanjutkan, ini bukanlah tentang menipu orang lain, Yang Mulia. Ini adalah tentang menipu diri kita sendiri. Kita bisa memperdaya orang-orang di sekitar kita, tetapi jika kita tidak bisa menghadapi kenyataan dalam diri kita sendiri, kita akan terus terperangkap dalam kebohongan itu. Raja yang bijak tidak hanya bisa memimpin rakyatnya, tetapi juga bisa memimpin dirinya sendiri menuju kebenaran. Raja mengangguk perlahan, seolah-olah menerima pelajaran berharga dari Abu Nawas. Terima kasih, Abu Nawas. Hari ini, aku tidak hanya belajar tentang siapa yang bisa dipercaya di kerajaan ini, tetapi juga tentang pentingnya kejujuran dalam diriku sendiri. Pejabat-pejabat yang hadir di ruangan itu kini merasa malu dan menyadari bahwa mereka tidak hanya harus bersaing untuk mendapatkan kepercayaan raja, tetapi mereka juga harus bersaing dengan diri mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih jujur. Abu Nawas dengan senyum liciknya yang khas merasa sangat puas dengan hasil permainan ini. Ia tahu bahwa ia telah mengajarkan sebuah pelajaran yang lebih besar daripada sekadar kebohongan dan kecerdikan. Pelajaran ini tentang integritas, tentang bagaimana seseorang harus jujur dengan diri sendiri sebelum bisa mengharapkan kejujuran dari orang lain. Abu Nawas tersenyum dalam hati, puas dengan apa yang telah dia capai. Semua orang yang hadir di ruang itu akan meninggalkan tempat ini dengan lebih banyak pemikiran daripada yang mereka duga. Raja menatap cermin itu dengan penuh rasa bingung. Benda kecil yang sederhana itu seakan membawa pesan yang lebih dalam dari sekadar refleksi fisiknya. Ia merasakan sebuah getaran dalam dirinya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pandangannya semakin fokus, seolah-olah ia melihat bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga bayangan-bayangan masa lalu, keputusannya yang salah, dan kebohongan yang telah terjalin di sekitar kerajaan. Cermin itu mengingatkannya bahwa kebenaran bukan hanya tentang fakta-fakta yang terlihat, tetapi tentang bagaimana seseorang melihat dan mengakui kebenaran dalam dirinya sendiri. Raja merasa seperti berada dalam dunia yang berbeda, di mana hanya ia dan cermin itu yang ada. Semua suara di sekitar ruangan seakan menghilang, dan yang tersisa hanya suara batinnya yang berbisik. Apakah aku sudah cukup jujur dengan diriku sendiri? Apakah aku sudah memimpin kerajaan ini dengan kejujuran yang sesungguhnya? Abu Nawas berdiri di sisi raja, menyaksikan dengan penuh ketenangan, mengetahui bahwa cermin itu lebih dari sekadar benda fisik. Cermin itu adalah kunci untuk membuka pintu kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran yang mengajak raja untuk melihat ke dalam hatinya, untuk menyelami niat dan tindakan yang telah ia lakukan selama ini. Abu Nawas tahu bahwa yang sedang dilakukan oleh raja bukan hanya melihat pantulan dirinya, tetapi juga menghadapi kenyataan pahit yang mungkin telah ia hindari. Selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, raja akhirnya menurunkan pandangannya dari cermin dan menghadap para pejabat yang hadir.
Ada kilatan penyesalan dalam matanya. "Aku melihat lebih dari sekadar wajahku," ujar raja dengan suara berat. "Aku melihat semua yang telah aku lakukan, semua keputusan yang aku ambil, dan aku menyadari bahwa aku belum cukup jujur terhadap diri sendiri. Aku terlalu lama mengabaikan kebenaran dalam hati." Para pejabat kerajaan yang menyaksikan peristiwa ini terdiam. Beberapa dari mereka merasa tertegun. Beberapa lainnya menundukkan kepala dengan rasa malu, menyadari bahwa mereka pun ikut terjerat dalam kebohongan mereka sendiri. Mereka telah mengelilingi raja dengan kepalsuan dan permainan politik, tetapi kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa raja pun menyadari pentingnya integritas dalam kepemimpinannya. Abu Nawas dengan senyum bijaksana melanjutkan, "Raja, cermin ini mengajarkan kita lebih dari sekadar melihat diri kita sendiri. Ini mengajarkan kita untuk melihat ke dalam hati kita, untuk memahami bahwa kejujuran dimulai dari dalam diri kita. Jika kita bisa melihat dan menerima kebenaran dalam diri kita sendiri, maka kita bisa menjadi pemimpin yang sejati." Raja mengangguk perlahan, meresapi kata-kata Abu Nawas. "Aku sadar sekarang, Abu Nawas," kata raja, "bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa melihat kebenaran dan bertindak sesuai dengan kebenaran itu. Jika aku tidak jujur dengan diriku sendiri, bagaimana aku bisa mengharapkan kejujuran dari orang lain?" Abu Nawas memandang raja dengan mata yang tajam. "Betul, Yang Mulia. Pemimpin yang sejati tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi dengan kebenaran. Pemimpin yang jujur akan selalu dihormati, meskipun tidak selalu dipahami atau disukai." Raja kemudian berpaling kepada para pejabat yang hadir di ruangan itu. "Kalian semua adalah orang-orang yang sangat aku percayai, dan aku ingin kita semua mulai memimpin dengan jujur. Kita akan mulai dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa memimpin diri kita dengan integritas, bagaimana kita bisa mengharapkan kerajaan ini menjadi tempat yang adil dan sejahtera?" Para pejabat yang sebelumnya merasa cemas dan gelisah, kini merasa terinspirasi oleh kata-kata raja. Mereka menyadari bahwa ujian yang dilakukan oleh Abu Nawas bukan hanya tentang siapa yang paling cerdik, tetapi juga tentang siapa yang bisa menyadari kesalahan mereka dan berani mengakui kebenaran. Mereka juga memahami bahwa dalam pemerintahan, kebenaran adalah landasan yang tak boleh diabaikan. Setelah percakapan panjang itu, raja mengumumkan bahwa seluruh pejabat kerajaan harus mulai menjalani penilaian diri mereka sendiri. Setiap pejabat harus berbicara dengan jujur tentang tindakan mereka dan mencari cara untuk memperbaiki diri agar kerajaan bisa menjadi tempat yang lebih baik. Mereka juga harus terbuka terhadap masukan dan kritik, karena hanya dengan cara itu mereka bisa berkembang menjadi pemimpin yang lebih baik. Abu Nawas yang telah melihat perubahan di wajah raja dan para pejabat, tahu bahwa misinya telah selesai. Ia tidak hanya mengungkap siapa yang benar-benar jujur di kerajaan, tetapi juga membantu raja dan para pejabatnya untuk menghadapi kebenaran dalam diri mereka sendiri. Abu Nawas tahu bahwa perubahannya tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi dengan langkah kecil ini, kerajaan akan mulai melihat hasilnya. Saat Abu Nawas meninggalkan istana, raja memanggilnya kembali. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "hari ini aku belajar lebih banyak dari yang aku harapkan. Aku mengerti sekarang bahwa kepemimpinan yang sejati dimulai dengan kejujuran pada diri sendiri. Terima kasih telah membuka mataku." Abu Nawas tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Yang Mulia, saya hanya memberikan sedikit petunjuk. Keputusan untuk berubah selalu ada di tangan raja. Semoga kerajaan ini dipimpin dengan hati yang bersih dan tangan yang jujur." Raja tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa yakin bahwa ia bisa memimpin dengan integritas. Abu Nawas dengan langkah ringan pergi meninggalkan istana, puas dengan apa yang telah ia capai. Ia tahu bahwa, seperti biasa, ia telah menanamkan kebijaksanaan dalam bentuk yang paling sederhana, dan terkadang kebijaksanaan yang paling kuat datang dalam bentuk cermin. Setelah ujian yang dilalui dengan begitu intens, perasaan di dalam istana sangat berbeda dari sebelumnya. Para pejabat kerajaan yang dulu terlihat sombong dan penuh rasa percaya diri kini mulai merasa cemas. Mereka yang mencoba menipu, baik dengan kebohongan maupun dengan tipu daya yang lebih cerdik, akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kejujuran. Mereka sadar bahwa ujian yang diberikan oleh Abu Nawas bukan hanya sekadar permainan untuk menyenangkan raja, melainkan sebuah pelajaran besar tentang integritas, kebijaksanaan dan keberanian untuk melihat kebenaran dalam diri sendiri.
Raja yang sebelumnya terjebak dalam kebingungannya tentang siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang hanya berpura-pura, kini merasa lebih tenang. Cermin yang dihadapkan kepadanya tidak hanya membuka matanya tentang kebohongan di sekitarnya, tetapi juga membuka hatinya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ia menyadari bahwa untuk memimpin dengan benar, ia harus terlebih dahulu menghadapi dan menerima kebenaran dalam dirinya sendiri. Dan lebih penting lagi, ia tahu bahwa untuk membangun kerajaan yang adil, ia harus mulai dengan kejujuran dalam setiap tindakannya. Sementara itu, para pejabat yang sebelumnya merasa terhina dan malu dengan kegagalan mereka dalam ujian itu mulai merenung. Mereka menyadari bahwa mereka terlalu sering terjebak dalam permainan kekuasaan dan kepentingan pribadi, sementara kejujuran dan integritas menjadi hal yang sering diabaikan. Abu Nawas, dengan cara yang sederhana namun penuh kecerdikan, telah membuka mata mereka tentang pentingnya menjadi pemimpin yang tidak hanya pintar, tetapi juga jujur. Setelah ujian itu, Raja memanggil Abu Nawas untuk berbicara di ruangan pribadinya. "Abu Nawas," kata Raja dengan wajah yang lebih serius dari biasanya, "hari ini, aku belajar lebih banyak dari yang aku harapkan. Aku belajar tentang diri sendiri, tentang bagaimana aku harus memimpin dengan kejujuran, dan tentang bagaimana aku harus mengelola kerajaanku dengan hati yang bersih." Abu Nawas, yang tidak pernah bisa menahan senyumnya, hanya tertawa kecil. "Yang mulia, saya hanya memberikan sedikit pelajaran. Keputusan akhir ada di tangan Anda, Raja. Keputusan Anda untuk memimpin dengan kejujuran adalah yang paling penting." Raja mengangguk pelan. "Namun, saya tidak bisa melakukannya sendirian. Kerajaan ini membutuhkan para pejabat yang jujur, yang siap berani mengakui kesalahan mereka dan memperbaikinya. Saya tidak akan bisa memimpin dengan baik jika saya tidak bisa mempercayai orang-orang di sekitar saya." Abu Nawas memandang Raja dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Kepercayaan itu seperti cermin yang mulia. Sekali pecah, akan sulit untuk mengembalikannya ke bentuk semula. Tetapi jika kita merawatnya dengan hati-hati, kepercayaan akan semakin kuat dan memantulkan cahaya yang terang. Raja tersenyum mendengar kata-kata itu. "Saya mengerti, Abu Nawas, dan saya berjanji, mulai hari ini, saya akan lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang yang akan saya percayakan untuk memimpin bersama saya. Kita akan membangun kerajaan ini dengan kejujuran, dan kita akan mulai dengan diri kita sendiri." Abu Nawas menunduk hormat. "Saya yakin, Yang Mulia, Anda akan memimpin dengan bijaksana. Keputusan untuk berubah ada di tangan Anda. Saya hanya memberikan sedikit dorongan agar Anda bisa melihat jalan yang benar." Pada saat itu, Raja memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan besar dengan semua pejabat kerajaan. Ia ingin memastikan bahwa pelajaran yang diperoleh selama ujian ini tidak hanya berakhir di sini, tetapi menjadi titik balik bagi kerajaan untuk mulai menanamkan integritas dalam setiap aspek pemerintahan. Hari itu tiba dan seluruh pejabat kerajaan berkumpul di ruang utama istana. Raja dengan wajah serius namun penuh tekad, berdiri di depan mereka dan mulai berbicara. "Hari ini, saya ingin kita semua mulai dengan sebuah langkah baru. Langkah yang akan membawa kerajaan ini menuju keadilan, kemakmuran, dan kedamaian sejati. Namun, untuk mencapainya, kita harus memulai dengan satu hal yang paling penting, kejujuran." Semua pejabat terdiam mendengarkan kata-kata Raja. Beberapa di antara mereka merasa cemas, sementara yang lainnya mulai merasa malu. Mereka tahu bahwa mereka telah gagal dalam ujian yang dilakukan Abu Nawas, dan kini Raja mengajak mereka untuk merenung tentang tindakan mereka. Raja melanjutkan, "Kejujuran adalah pondasi utama dalam membangun sebuah kerajaan yang kuat. Jika kita tidak bisa jujur dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengharapkan rakyat kita untuk jujur kepada kita? Saya ingin kita semua mulai menilai diri kita sendiri dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita buat." Abu Nawas yang berdiri di sisi Raja memperhatikan dengan seksama. Ia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Raja adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Kejujuran tidak bisa dipaksakan, tetapi jika seorang pemimpin menunjukkan teladan, maka orang-orang di sekitarnya akan mulai mengikuti. Mulai hari ini, Raja melanjutkan, "Saya akan membuka ruang bagi setiap pejabat untuk mengungkapkan pendapat dan ide mereka dengan jujur. Kita akan bekerja bersama untuk memperbaiki kerajaan ini, dan kita akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi." Abu Nawas tersenyum mendengar kata-kata Raja. Ia tahu bahwa perubahan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi langkah pertama sudah diambil.
Raja telah memutuskan untuk memimpin dengan kejujuran, dan itu adalah hal yang paling penting. Beberapa bulan setelah pertemuan tersebut, kerajaan mulai merasakan dampak dari perubahan yang diterapkan oleh raja. Pajak yang lebih adil diberlakukan, perdagangan dilakukan dengan transparansi, dan pejabat-pejabat kerajaan mulai bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Meskipun tidak semuanya berjalan mulus, perubahan yang terjadi sangat signifikan. Raja tidak hanya mengandalkan kebijakan baru, tetapi ia juga memimpin dengan memberi contoh yang menginspirasi para pejabat untuk mengikuti jejaknya. Abu Nawas, yang tetap menjadi penasihat bijaksana bagi raja, merasa puas dengan hasil yang telah tercapai. Ia tahu bahwa langkah kecil yang dimulai dengan kecerdikan dan kebijaksanaan telah mengarah pada perubahan yang lebih besar, yang akan terus memengaruhi kerajaan ini di masa depan. Saat Abu Nawas meninggalkan istana setelah tugasnya selesai, raja memanggilnya. "Abu Nawas," kata raja dengan wajah yang penuh rasa terima kasih. "Hari ini aku tahu bahwa kepemimpinan yang sejati bukan hanya tentang memiliki kekuatan, tetapi tentang memiliki hati yang jujur dan mampu melihat kebenaran dalam diri sendiri. Terima kasih telah membimbingku untuk menjadi pemimpin yang lebih baik." Abu Nawas menunduk hormat, senyum liciknya tak pernah hilang. "Yang mulia, saya hanya memberikan sedikit petunjuk. Semua perubahan ini adalah hasil dari keputusan dan tindakan Anda sendiri. Anda telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berani menghadapi kebenaran, tidak hanya tentang dunia di sekitar mereka, tetapi juga tentang diri mereka sendiri." Dengan itu Abu Nawas pergi, meninggalkan istana dengan langkah ringan, puas dengan apa yang telah ia capai. Ia tahu bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan telah membawa perubahan yang lebih besar dari sekadar kemenangan pribadi. Kini, raja dan kerajaan yang ia pimpin akan melangkah maju dengan kejujuran sebagai pondasi utama, dan itu adalah kemenangan yang paling berharga.